Apa? Ya, akhirnya mungkin sebagai sahabat melihat pasangan Syahrini. Happy, very happy. I'm very happy about Syahrini dan Reno, bapak dan ibu. Bahagia, aku senang, bahagia selalu, dan aku juga senang sekali pernah menjadi bagian hidup dari Syahrini, menjadi stylistnya yang hampir 4 tahun. Jadi kita juga punya bondingan yang sangat luar biasa. Jadi aku happy sekali sama ibu sama bapak. Senang sekali punya anak lagi. Very happy. Reno yang kayaknya selalu memberikan Happy banget. Justru itu adalah doa dari kita semuanya. Syahrini happy, mempunyai suami yang benar-benar punya besar hati, memberikan perhatian sangat luar biasa, selalu membimbing dan mengayomi ibu, karena sekarang panggilannya ibu, udah bukan princess. Jadi happy sekali, mereka benar-benar menjadi keluarga yang benar-benar harmonis, luar biasa. Iya dong, harus, karena memang namanya juga udah Princess Syahrini, mendapatkan suami yang juga meratukan Syahrini. Jadi ya itu adalah mimpi dan gambaran bukan hanya untuk Syahrini sendiri, tapi semua dari sahabat-sahabatnya, keluarganya, itu memang doa buat Syahrini untuk benar-benar punya suami bahagia, punya anak, keluarga yang sangat harmonis gitu. Jadi itu doa kami semua memang. Ulang tahun, dan mungkin ada project kita nanti, tapi aku belum bisa spill. Nanti ada project aku sama Syahrini, will be soon. Mudah-mudahan, doain aja. terakhir kan katanya mau balik lagi ke dunia tarik suara. Ya. Proyeknya berhubungan itu nggak sih? Ya, projectnya berhubungan dengan itu, ya kita doain aja ya. Aku belum bisa spill apa-apa, tapi ibu sudah rekaman, ya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Doanya mungkin mau balik lagi ke dunia tarik suara. Sangat mendukung dong, of course. Kita pasti banyak yang rindu, semua para pecinta musik Indonesia dan pecinta dari Princess Syahrini, karena vakumnya sudah terlalu lama, dan ini waktunya Syahrini untuk kembali lagi. Dan selalu pasti ada panggung buat Syahrini, karena she's a very big entertainer, punya kemampuan multitalenta. Dia bukan hanya bisa nyanyi, tapi dia bisa menghibur gitu. Dari celoteh-celotehannya pasti banyak sekali yang rindu sama Syahrini. Terima kasih. Ya, namanya juga orang tua ke anak ya, nggak tahu ya. Kalau aku mah kan orangnya emang dibalik kehebohan dan ini ononya, aku kan memang sebenarnya mah nggak tahu ya, penyayang kali ya. Jadi setiap kali membayangkan hal-hal yang kayak, aduh nanti kalau gue nggak ada, anak-anak gimana ya gitu, apakah mereka hidupnya akan bahagia, apakah udah pada bisa mandiri kayak gitu-gitu, itu juga membuat kayak langsung jatuh sedih gitu. Terus kayak ngebayangin anak-anak nanti sudah berkeluarga pun nanti gue dilupain apa enggak ya, sibuk kayak mereka sama urusan keluarganya sendiri, kayak gitu-gitulah. Itu kayaknya semua orang tua pasti punya perasaan yang sama sih. Kayak selalu berbuat di depan anak-anak gitu, padahal kalau dia Iya pasti kalau di depan anak-anak tuh aku nggak mau yang anak-anak nanti jadi kepikiran, apalagi Devano tuh kan sekarang kegiatannya dari sampai tahun 2027 tuh dia filmnya nyambung terus. Jadi aku nggak mau ganggu konsentrasinya dia, karena kalau main film kan lebih susah ya, karena dia dari film yang satu ke film yang lain itu kan perannya berbeda. Jadi bagaimana dia kayak matengin satu peran untuk menjadi diri orang yang diperanin itu gitu. Jadi ya udahlah, santai aja. Paling aku kalau umpamanya kangen ya video call. sama sekali nggak ganggu anak-anak. Enggak, aku kalau orang zaman sekarang kan apa ya, kayak mau ke rumahnya aja aku tanya, jangan sampai nanti gue udah ke rumahnya orang yang nggak ada, izin dulu, telepon dulu. Kalau umpamanya di rumah, mama ganggu nggak, ada mama mau ke rumah, ada lagi sibuk apa enggak gitu, kayak gitu. Kita mau break 8 menit, teman-teman, kita 8 menit. Ya harus, tapi apapun keputusan mereka selagi itu kegiatan positif aku support. Kayak apa rasa kayak timbal balik ini, mohon maaf mungkin mama sama anak-anak sekarang malah kembali. Iya, enggak sih, enggak. Cuman maksudnya kayak keinginan, mungkin aku ngerasa gini, oh ini kali ya yang anak-anak dulu rasain, dia pengen pergi sama mamanya sibuk gitu, seperti sekarang gitu. Umpamanya kayak weekend, aku tuh sebenarnya mah kayak pengennya kalau weekend tuh kayak tadi, walaupun aku tadi pergi dulu ke undangan fashion show-nya Ivan Gunawan, tapi aku bawa anakku yang perempuan, bawa papanya ikut juga gitu. Nah kalau Devano tuh yang
nggak bisa ada kegiatan gitu ya. Udah, jadi akhirnya kayak pengen ini aja aku lagi ngedit kan, aku foto-foto tadi kan pengen posting tapi kok nggak ada adek ya gitu. Tuh, gue lagi ngedit foto, lagi nerangin, kok cuman bertiga ya nggak ada adek gimana ya gitu. Nanti dia sedih nggak ya gitu, gue fotonya cuman bertiga aja. Tapi kan emang yang punya banyak kesibukan adek gitu. Kalau kakak sibuk tapi dia karena tinggalnya masih sama kita jadi masih sering pergi lah. Tapi karena emang anak laki-laki terlalu mandiri kan sih, itu anak pendidikan mama Kita memang ngedidiknya kayak gitu. Salsa sama Devano memang cara ngedidiknya beda karena laki-laki tuh langkahnya akan lebih panjang ya. Terus dia juga harus menjadi sosok yang kuat, harus menjadi orang yang harus sukses karena dia nanti dia punya tanggung jawab yang lebih dibandingin kakak. Kalau kakak kan semoga one day dia punya suami yang bisa bertanggung jawab akan dirinya dia, tapi ada kan yang harus menanggung jawabi, jadi beda gitu. doa buat anak-anak mama. Ya, aku sih selalu doanya mudah-mudahan Allah berikan dia kesehatan, kekuatan, kesuksesan gitu, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang mandiri, yang berjalan di jalan Allah pastinya, agamanya baik. Pak, satu lagi kok masih Ayu kan tadi semua Ibu. jujur dia nambah Ayu nih kayaknya selalu memberikan yang terbaik buat kedua orang tuanya itu Tapi hari ulang tahun. aku tuh salut dan bangga sama dia loh. Ayu itu bekerja untuk semua keluarganya, untuk adiknya juga karena dia punya adik cuma satu gitu ya. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia tuh weekend selalu sama orang tua. Jadi aku tuh bangganya sama dia, cuman Allah masih belum memberikan satu keinginannya dia untuk mempunyai seorang suami. Itu aja. Aku tuh ikut berdoa karena aku kenal baik sama Ayu dan keluarganya gitu kan. Jadi ya itu yang aku salut dari dia. Bahkan bukan orang tuanya, Pak, keluarga besar. Betul, dia tuh kalau pergi-pergi sama keluarganya udah deh. Itu hebatnya Ayu, mudah-mudahan aku tuh selalu berdoa juga, itu tuh aku udah anggap anak dia kan. Aku tuh selalu juga berdoa, sampai ke di Mekah aja tuh aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Ayu mendapatkan orang yang bisa tanggung jawabin dia gitu. Karena aku tahu banget rasanya bagaimana dia, bagaimana Ikis gitu. Bahkan gue kalau ngomongin anak tuh pengen nangis mulu. 4 menit, sudah komplit 4 Tapi menit. banyak juga netizen yang kayak beranggapan kayaknya begitu besar pengorbanan Ayu dari keluarga tapi cinta kayaknya belum Enggak. Aku kenal banget ayah dan ibunya Ayu ya. Jadi enggak gitu, ayah tuh makan sampai aku pernah kan ayah bilang, "Mah cariin Ayu jodoh." Aku bilang, "Aduh, cari ini harus gimana?" "Mah, enggak usah yang harus kaya apa gimana, nanti itu mah nanti akan mencari sendiri gitu. Yang penting tuh dia punya pekerjaan." Dah gitu doang. Ayah tuh sederhana orangnya, enggak gitu loh. Bapak-bapak, cowok-cowok di luar sana, mereka tuh cuman karena keluarga yang bonding. Jadi lu jangan punya ketakutan nanti kalau umpamanya nikah sama Ayu harus menghidupi segitu banyaknya keluarga Ayu. Enggak, cuman karena mereka tuh mungkin apa ya, Ayu tuh ngerasa bahwa dia bekerja untuk keluarga ya, ketika dia ada ya dia harus dia mau berbagi sama keluarganya gitu. Tapi dia kalau mencari sosok suami tuh nggak yang neko-neko kok. Aku tahu banget, aku bilang gini, dia bilang mau punya suami pilot, aku bilang gini, pilot itu nggak kaya lo ya, tapi alhamdulillah cukup, aku bilang gitu. Enggak mah, nggak harus kaya, yang penting baik, yang penting punya agama yang baik deh gitu. banyak konsepnya kayak gitu. Iya, mungkin karena selalu sama keluarganya, jadi sehingga cowok-cowok tuh mungkin takutnya, aduh ntar kalau gue kalau pergi-pergi harus ini. Enggak kayak gitu loh. Ayah tuh, aku kan sering komunikasi sama ayah sama ibu. Ada ucapan buat ibu. Ibu selamat ulang tahun, ibu tuh umur sama kayak aku. Makanya aku udah nganggep Ayu sama Siva tuh anak-anak aku juga. Mudah-mudahan ibu selalu sehat, bahagia terus Bu. Ibu selalu sehat untuk bisa menjaga anak-anak dan cucu-cucu ibu. Pokoknya sukses, Allah berikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah buat ibu dan keluarga. I love you Bu.